Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Sari dengan NIM 13519100003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi rancangan penelitian deskriptif. Rancangan penelitian sendiri merupakan bagian yang penting dari pelaksanaan penelitian, terutama jenis penelitian yang bersifat analitis. Rancangan penelitian deskriptif dibagi menjadi 5, yaitu penelitian survei, penelitian studi kasus, studi perbandingan, studi korelasi, dan studi evaluasi. Yang pertama, penelitian survei merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan terhadap sekumpulan objek yang lazimnya cukup banyak dalam periode waktu tertentu. Survei ini bertujuan untuk menilai suatu kondisi atau penyelenggaraan suatu program kesehatan, misalnya program obat generik. Nanti, hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan perencanaan perbaikan program tersebut. Dalam penelitian kesehatan, metode penelitian survei dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, survei rumah tangga. Survei ini ditujukan kepada rumah tangga. Untuk pengumpulan data dapat dilakukan dengan wawancara dengan kepala keluarga sebagai responden. Yang kedua, survei morbiditas. Survei ini bertujuan untuk mengetahui kejadian dan penyebaran penyakit di dalam populasi masyarakat. Informasi yang diperoleh dengan survei morbiditas ini adalah berupa angka incidence dan angka prevalence. Yang ketiga, survei analisis jabatan. Survei yang bertujuan untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab para petugas atau pejabat kesehatan, serta kegiatan apa saja para petugas tersebut terkait dengan pekerjaannya. Contohnya misal, survei analisis jabatan seorang kepala instalasi farmasi di sebuah rumah sakit dikaitkan dengan tingkat kepuasan pasien terhadap layanan instalasi farmasi yang dipimpinnya sebagai salah satu indikator kinerja. Yang keempat, survei pendapat umum. Survei ini dilakukan untuk memperoleh deskripsi tentang pendapat umum mengenai suatu program pelayanan kesehatan yang sedang berlangsung serta mengenai seluruh masyarakat. Tujuan survei ini adalah untuk mengevaluasi apakah program pelayanan kesehatan yang dilakukan dapat diterima oleh masyarakat. Yang kedua, penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek, atau satu tempat penyimpanan dokumen, atau satu peristiwa tertentu. Metode studi kasus sebagai salah satu jenis deskriptif dapat dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu individu, lembaga, atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Ciri-ciri studi kasus yang baik. Yang pertama, menyangkut sesuatu yang luar biasa. Hal ini berkaitan dengan kepentingan umum atau bahkan dengan kepentingan nasional. Yang kedua, batas-batasnya dapat ditentukan dengan jelas. Hal ini ditunjukkan oleh kedalaman atau keluasan data yang digali peneliti. Kasusnya mampu diselesaikan oleh penelitinya dengan baik dan tepat meskipun menghadapi berbagai keterbatasan. Yang ketiga, mampu mengantisipasi berbagai alternatif jawaban dan sudut pandang yang berbeda-beda. Yang keempat, mampu menunjukkan bukti-bukti yang paling penting, baik yang mendukung pandangan peneliti maupun yang tidak mendasarkan prinsip selektivitas. Yang kelima, hasilnya ditulis dengan gaya yang menarik sehingga mampu terkomunikasi dengan pembaca secara baik. Yang ketiga, studi perbandingan. Studi perbandingan merupakan metode penelitian deskriptif yang dilakukan dengan membandingkan persamaan dan perbedaan sebagai fenomena untuk mencari faktor-faktor apa saja atau situasi seperti apa yang menimbulkan suatu peristiwa tertentu. Proses studi perbandingan diawali dengan pengumpulan fakta tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu gejala. Selanjutnya, membandingkan suatu gejala dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang
Dan yang terakhir, menetapkan faktor apa yang menyebabkan munculnya gejala pada objek yang diteliti maupun yang dipertimbangkan. Yang keempat, studi korelasi. Studi korelasi ini biasa disebut sebagai studi korelasi populasi, yang merupakan suatu metode penelitian dengan populasi sebagai unit analisis yang bertujuan mendeskripsikan hubungan korelasi antara variabel terikat, misalnya masalah gizi dan kesehatan, dan faktor-faktor yang diduga sebagai determinan. Nah, faktor-faktor determinan ini misalnya seperti umur, penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan, konsumsi jenis makanan, obat-obatan, alkohol, dan rokok. Contoh studi korelasi, misalnya penelitian untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendapatan masyarakat dengan penggunaan obat modern. Pengumpulan data tingkat pendidikan diperoleh dari Dinas Pendidikan, sementara penggunaan obat modern diperoleh dari Dinas Perindustrian. Yang kelima, penelitian evaluasi. Penelitian ini digunakan untuk menilai suatu program gizi dan kesehatan yang sedang berjalan atau sudah dilakukan. Contohnya, penelitian evaluasi tentang perkembangan pelayanan puskesmas, penelitian tentang program pemberian makanan tambahan pada balita, dan penelitian evaluasi tentang penanggulangan penyakit degeneratif. Hasil penelitian ini digunakan untuk perbaikan atau peningkatan program-program yang dilakukan. Dalam mengolah hasil penelitian, evaluasi umumnya menggunakan analisis statistika, misalnya persentase. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi rancangan penelitian deskriptif. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.